Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Spekulasi masa depan Diogo Dalot resmi berakhir. Sang bek telah menekan kontrak baru di Manchester United. Manchester United melalui laman resmi mereka telah mengumumkan perpanjangan kontrak Diogo Dalot. Bek timnas Portugal itu dikontrak dengan durasi 5 tahun. Alhasil ia akan membela Panji Setan Merah hingga tahun 2028 mendatang. Selain itu, Diogo Dalot juga akan diberi opsi perpanjangan kontrak selama 1 musim hingga tahun 2029 mendatang. Direktur olahraga Manchester United John Mortog sendiri senang timnya berhasil mengamankan jasa Diogo Dalot. Ia percaya Dalot bakal tumbuh jadi pemain yang krusial bagi Setan Merah. Mantan gelandang Manchester United Ander Herrera mendorong klub lamanya untuk menghindari perekrutan pemain bintang pada musim panas ini dan memastikan fondasi tim diperkuat. Ander Herrera merasa salah satu batu sandungan besar adalah cara skuad dibangun dengan Man United mendatangkan terlalu banyak pemain bintang dan telah mendorong hierarki klub untuk menghindari kesalahan tersebut dengan membawa pemain tipe kolektif untuk memberikan solidaritas. Pemain yang kini membela Athletic Bilbao percaya bahwa salah satu kesalahan terbesar Setan Merah selama dia berada di sana adalah gagal menyeimbangkan skuad dan pimpinan klub mendatangkan terlalu banyak bintang besar. Manchester United santer dikabarkan akan mendatangkan bintang Paris Saint-Germain yakni Neymar pada musim panas nanti. Namun Ander Herrera telah memperingatkan MU agar tidak mencoba untuk merekrut bintang dan ia kini justru mengapresiasi langkah manajemen klub mendatangkan pemain tepat. Rumor Mason Mount merapat ke Manchester United di musim panas nanti nampaknya benar adanya. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan playmaker Chelsea tersebut. Manchester Evening News mengklaim bahwa transfer Mason Mount ke Old Trafford selangkah lagi jadi kenyataan. Pasalnya MU sudah mencapai kata sepakat dengan sang pemain. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mencapai kata sepakat dengan Mason Mount. Sang pemain dikabarkan sudah memberikan lampu hijau terhadap tawaran kontrak yang diberikan Manchester United. Jadi ia sedikit lagi akan bergabung dengan MU. Laporan tersebut tidak membeberkan secara detail mengenai kontrak Mason Mount di MU. Namun ia diyakini akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Setan Merah. Laporan itu juga menyebutkan bahwa saat ini MU bergerak untuk bernegosiasi dengan Chelsea. Namun tahap ini dikabarkan akan cukup alot karena Chelsea membandrol Mason Mount di angka 80 juta pound sterling. MU sendiri dilaporkan tidak mau membayar semahal itu. Jadi proses negosiasi ini bisa berlangsung agak lama. Bek veteran milik Chelsea Thiago Silva mengungkapkan perasaannya kepada manajemen The Blues atas transfer Mason Mount ke klub rival Manchester United pada jendela transfer musim panas 2023. Chelsea diambang perpisahan dengan gelandang serang Mason Mount setelah sang pemain menyetujui persyaratan pribadi dengan klub tersukses Liga Premier Inggris tersebut. Thiago Silva sangat berharap Mason Mount dapat bertahan di London Biru. Dari bekerja dengan Mason Mount dan pemain lain ketika saya berada di sini, mereka menjadi pemain yang sangat penting bagi klub yang memiliki hubungan nyata dengan para penggemar karena mereka sudah berada di akademi sejak usia 8 tahun, kata Silva, menjelaskan dikutip Mirror. Thiago Silva menjadi rekan setim Mason Mount selama 3 musim terakhir. Bek asal Brazil itu bahkan membalas unggahan media sosial yang menunjukkan Mason Mount mengenakan jersey Manchester United dengan emoji menangis.
Tradisi panjang final Piala FA bakal dipatahkan di laga akhir pekan ini. Manchester United versus Manchester City bakal jadi partai pamungkas FA Cup 2022-2023. Duo Manchester bakal berebut trofi di Wembley Stadium pada hari Sabtu 3 Juni 2023. Tercatat ini adalah pertama kalinya MU bertemu Man City di final Piala domestik. Pertandingan akhir pekan ini tentu bakal mencuri perhatian ekstra. Manchester City sedang bagus-bagusnya, peluang treble winners ada dalam genggaman Josep Guardiola dan skuadnya. MU sebagai rival sekota tentu tidak mau membiarkan Man City melenggang begitu saja. Bruno Fernandes DKK bakal berjuang keras untuk menghentikan Man City meraih treble musim ini. Nah, sisi lain dari pertandingan final nanti pun cukup menarik untuk dibicarakan. Final Manchester City versus MU akhir pekan ini mungkin bakal mematahkan tradisi panjang sejarah Piala FA. Final adalah soal trofi. Sudah jadi tradisi sebagian besar kompetisi top Eropa. Namun tim pemenang bakal diukir langsung di trofi tepat setelah peluit panjang ditiup wasit. Tradisi FA Cup pun demikian. Segera setelah laga berakhir, ofisial akan mengukir nama tim pemenang di trofi yang sudah disiapkan. Ukiran tersebut yang membuat trofi tersebut terasa spesial. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah di final Piala FA 2023, trofi juara bakal diukir sebagian sebelum kick-off pertandingan. Mengutip United Focus, tradisi 152 tahun bakal dipatahkan. Final kali ini bakal mempertemukan rival sekota Manchester. Jadi, kata Manchester akan terlebih dahulu diukir di trofi sebelum pertandingan dimulai. Setelahnya di akhir laga ofisial pertandingan tinggal menambahkan satu kata lagi sesuai dengan nama pemenang. Pilihannya antara Man City atau United. Perubahan unik ini bakal jadi salah satu momen langka dalam sejarah Piala FA. Siapapun yang juara, trofi kali ini akan terasa lebih spesial. Harry Maguire akan membahas masa depannya di Manchester United bersama manajer Erik ten Hag. Bek 30 tahun itu berpeluang cabut dari Old Trafford musim panas nanti. ESPN melaporkan MU kini bersedia mendengarkan tawaran yang masuk untuk Maguire. Setan Merah kini mengantisipasi West Ham United yang diyakini berminat padanya. The Hammers sempat bertanya-tanya soal sang pemain pada Januari lalu. Erik ten Hag sebetulnya tidak masalah jika Maguire memilih bertahan. Toh ia juga bukan bek sembarangan. Namun ia paham jika pemain kelahiran Sheffield United itu ingin mencari menit bermain lebih banyak, sesuatu yang mungkin sulit didapatnya di MU. Jika Maguire pergi, MU belum tentu akan mencari penggantinya. Posisi bek tengah bukan prioritas utama ten Hag di musim panas nanti. Selain ada Sebaparan dan Martinez, mereka masih punya Lindelof dan Luke Shaw yang bisa dimainkan di sana. Jika nasib Maguire masih abu-abu, maka nasib dua bek tengah lainnya yakni Eric Bailly dan Axel Tuanzebe nampak sudah jelas. Keduanya tidak lagi masuk dalam rencana MU. Bek Bayern Munchen Benjamin Pavard sedang dilema melihat masa depannya. Bek asal Prancis itu mempertimbangkan untuk pergi dari Bayern Munchen di tengah situasi manajemen yang tidak kondusif. Pergi dari Bayern Munchen memang bukan pilihan yang mudah bagi Pavard. Hal ini mengingat nama besar Bayern Munchen sebagai salah satu tim tersukses di Eropa saat ini. Namun Pavard sendiri nyatanya memiliki banyak tim yang siap menampung di musim depan. Beberapa tim besar seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Man United, Liverpool hingga dua tim kota Milan. Manchester United kabarnya sudah mencatat nama Pavard dalam daftar bek alternatif yang akan dibeli musim panas ini. Terlebih Benjamin Pavard memiliki harga yang cukup murah yakni 30 juta euro. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan masih menyimpan nama Marcos Leonardo di dalam daftar buruannya. Nama Marcos Leonardo mulai menarik perhatian mulai tahun 2022 lalu. Awalnya ada kabar bahwa ia diincar oleh Liverpool. Kemudian MU juga disebut mengincarnya. Mereka disebut sudah mengamatinya sebelum Cristiano Ronaldo cabut dari Old Trafford. MU juga disebut sudah mengirim pemandu bakatnya untuk melihat langsung performa Marcos di Brazil. Namun ada kabar bahwa ia tidak masuk prioritas transfer United.
Manchester United kemudian dikaitkan dengan sejumlah nama penyerang lain. Penyerang yang lebih senior dan siap langsung mengisi lini tengah setan merah. Kabar yang mengaitkan MU dengan Marcos Leonardo sirna begitu saja. Namun bukan berarti Manchester United sudah melupakan sang wonderkid. Masih MU menyimpan nama Marcos Leonardo dalam daftar belanjanya untuk di masa depan. Kabar ini dilansir oleh Daily Mail. Laporan itu menyebut bahwa MU masih terus mengamati performa Marcos Leonardo, termasuk saat ia bermain di Piala Dunia U20 2023 di Argentina. Hasil pemantauan itu pun disebut kembali dengan positif. Scout MU dilaporkan sangat terkesan dengan performa Marcos Leonardo. Mauricio Pochettino terancam kehilangan target utamanya untuk membangun tim di Chelsea saat rival Premier League Manchester United bisa membajak kesepakatan transfer menurut laporan. Menurut berita yang diungkap Bola, klub Premier League lainnya Manchester United telah memasuki perlombaan untuk merekrut Manuel Ugarte di jendela transfer musim panas ini. Tentu saja ketertarikan The Red Devils bisa menimbulkan masalah bagi Chelsea yang sebelumnya sudah menghadapi persaingan dari Paris Saint-Germain yang berani menawarkan lebih banyak uang kepada gelandang Uruguay. Manchester United yang juga berada di Premier League dan saat ini bermain di Liga Champions bisa menjadi nilai lebih bagi Manuel Ugarte, dan sekarang The Blues terancam kehilangan target utama mereka. Duel final kali ini lebih banyak menyedot perhatian. Dimainkan di Wembley Stadium, ini adalah pertemuan final mayor pertama antara MU versus Man City. Di atas kertas, Man City jelas lebih diunggulkan di pertandingan ini. Skuad Josep Guardiola itu telah menjuarai Premier League dan kini difavoritkan untuk meraih treble winners. Nah, posisi MU kali ini adalah sebagai penantang untuk mencoba menjegal langkah Man City meraih treble. Situasinya cukup menarik. Skuad Erik ten Hag sudah menjuarai satu trofi domestik musim ini, yaitu Carabao Cup. Menghadapi Man City tentu tidak akan mudah. Di atas kertas Man City unggul lebih di segala sisi, mulai dari kualitas pemain hingga gaya main di lapangan. Tidak hanya itu, MU pun diprediksi tidak bisa bermain maksimal karena kehilangan sampai 6 pemain karena cedera. 6 pemain tersebut adalah Donny van de Beek, Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer, Anthony Martial, dan yang terakhir yaitu Luke Shaw. Harry Maguire akan menerima 10 juta pound sterling secara cuma-cuma dari Manchester United jika dia meninggalkan Old Trafford di bursa transfer musim panas ini. Harry Maguire masih punya 2 tahun lagi di dalam kontraknya senilai 190.000 pound sterling per pekan. Artinya kepergian Maguire di musim panas ini memaksa MU membayar tagihan gaji senilai 10 juta pound sterling jika ingin mencoretnya dari pembukuan klub. Maguire hanya tampil 18 laga sebagai starter dari total 61 pertandingan Man United di seluruh kompetisi musim ini. Dengan manajer Erik ten Hag lebih memilih memainkan Martinez, Varane, Lindelof, dan Luke Shaw. Erik ten Hag telah berbicara mengenai kesulitan para pemainnya pada Senin lalu dan mengakui bahwa tidak seorang pun pemain yang akan senang dengan situasi seperti itu, termasuk dirinya. Sang Box menegaskan bahwa semua kembali kepada Maguire untuk membuat keputusan mengenai masa depannya. Dia tidak dipaksa untuk hengkang dan terbuka peluang untuk bertahan. Tapi jika bertahan, sang bek harus menerima segala konsekuensinya.